Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan adalah Syahrani, Selestina Nasution, Tui Angelia Irana Putri, Salsabila Naura, dan Sylvia Anggraini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai presentasinya yang akan dimulai oleh Adela Syahrani. Kepada Adela, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang review jurnal yang pertama. Di sini judulnya Analisis Strategi Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan pada SDIT Bina Cendikia Depok. Pendahuluannya, jalur pendidikan formal ini sebagai sarana untuk membentuk karakter generasi penerus bagi bangsa dan negara. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan anak usia dini, TK atau A, sampai pendidikan tinggi universitas. Harus saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Hari ini agar memotivasi peserta didik dalam mencapai apa cita-citakan, terutama untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan terbaik. Metodologi penelitiannya mengambil lokasi penelitian pada SDIT Bina Cendekia yang beralamat di Jalan Curug Raya RT 1 RW 9 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16517. Waktu penelitian selama 6 bulan dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Teknik sampling snowball sebagai salah satu teknik sampling yang dapat diandalkan untuk mendapatkan data dari responden guna menjawab permasalahan penelitian lapangan yang bersifat khusus. Dengan hal tersebut, maka ditetapkan 38 narasumber dalam penelitian ini. Analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan, ada kondisi geografis, SDM, biaya sekolah kompetitif, mempunyai izin operasional sekolah. Yang terakhir ada lahan yang luas dan gedung milik sendiri. Peluangnya yang pertama ada kemajuan teknologi atau perkembangan iptek, yang kedua pertumbuhan jumlah penduduk, yang ketiga lokasi yang strategis, keempat peningkatan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang terakhir ada pertumbuhan pangsa pasar kompetitor. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama kemampuan ekonomi orang tua, yang kedua keterbatasan dana, yang ketiga keterbatasan fasilitas sekolah, yang keempat ada guru ada yang belum sarjana atau S1, yang terakhir ada SDT Bina Cendekia belum kenal masyarakat secara luas. Ancamannya yang pertama kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah, yang kedua tuntunan masyarakat yang tinggi, yang ketiga pertimbangan orang tua dalam memilih SDIT, yang terakhir tingkat persaingan yang tinggi. Di sini ada simpulan. Yang pertama dalam rangka meningkatkan strategi pelaksanaan pelayanan pendidikan yang lebih baik pada SDIT Bina Cendekia dalam strategi pelayanan program pembelajaran, strategi pelayanan manajemen, strategi pelayanan sarana dan prasarana. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis SWOT strategi pelaksanaan pelayanan pendidikan pada SDIT Bina Cendekia Depok, bahwa strategi pelaksanaan pelayanan pendidikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis Strength Opportunity (SO), menggunakan strategi kekuatan internal sekolah untuk memanfaatkan peluang eksternal. Di sini ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Saran untuk kepala sekolah, walaupun seleksi kepala sekolah sudah baik, akan lebih baik jika kepala sekolah bertugas sebagai edukator, manajer, dan administrator. Buku rekomendasi dengan berjudul Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah atau Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian, Keunggulan Bersaing, dan Kecerdasan Emosi. Yang selanjutnya review jurnal kedua. Di sini judulnya Analisis Strategi Promosi untuk Meningkatkan Penjualan Perumahan Grand Serpong Bintaro. Pendahuluannya, perumahan Grand Serpong Bintaro mempunyai beberapa kendala dalam menjalankan strategi
promosi diantaranya kurangnya informasi di pasar mengenai produk yang dijual oleh perumahan Grand Serpong Bintaro sehingga mempengaruhi hasil dari strategi promosi yang dijalankan. Metodologi penelitiannya yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan berupa lingkungan internal, yang pertama faktor kekuatan, yang kedua faktor kelemahan, yang ketiga faktor ancaman. Analisis SWOT-nya, kekuatan, strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Kelemahannya, perbaikan sistem skema pembuatan rumah, adanya satu kelemahan dari hasil rumah yang kurang maksimal dengan tipe miselia membuat lemahnya peluang untuk melakukan penjualan. Peluang, menciptakan citra kenyamanan untuk beristirahat. Perumahan Grand Serpong Bintaro membuat perumahan khusus untuk hunian yang memberikan kenyamanan untuk beristirahat dengan suasana perumahan yang asri. Ancamannya, memberikan diskon secara maksimal untuk umum. Pemberian diskon yang kurang maksimal menjadi faktor kelemahan bagi perumahan Grand Serpong Bintaro. Sini ada simpulan, berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil analisis serta pembahasan mengenai strategi promosi perumahan Grand Serpong Bintaro, maka peneliti dapat disimpulkan sebagai 1. Pada kondisi lingkungan internal dengan indikator kekuatan sebesar 3,62 dikurangi dengan indikator kelemahan sebesar minus 2,38 menghasilkan grand total sebesar 1,24 bernilai positif. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Di sini adalah sistem skema pembuatan rumah, adanya satu kelemahan dari hasil rumah yang kurang maksimal dengan tipe miselia, membuat lemahnya peluang untuk melakukan penjualannya. Di sini ada buku rekomendasi, yaitu tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Selanjutnya akan dibacakan dengan ERSA. Review Jurnal 3, efektivitas penerapan strategi manajemen akunting dan strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas. Studi kasus PT Arnold Indonesia. Pendahuluan, pemerintah negara-negara Asia mencoba melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan mata uangnya. Para spekulan menjadi panik dan banyaknya informasi negatif tentang negara-negara Asia, sehingga memicu aksi jual mata uang asing yang menyebabkan penurunan yang sangat tajam, atau kurs mata uang asing negara-negara Asia. Metodologi penelitiannya yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini yaitu teknik observasi yang melalui studi pustakaan dan internet, buku-buku, literatur, serta artikel maupun melalui internet. Serta pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa laporan-laporan yang berhubungan dengan pemasaran, biaya produksi, biaya promosi, serta struktur biaya. Lalu metode analisis data, penulis menggunakan jenis analisa deskriptif, yaitu dengan menganalisis efektivitas penerapan akuntansi manajemen dan strategi bauran pemasaran PT Arnold Indonesia dalam setiap aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan serta objektifnya. Lalu hasil penelitian dan pembahasan adalah ancaman dari pendatang baru, skala ekonomi, produk diferensiasi, jaringan distribusi, peraturan pemerintah, serta struktur biaya dan strategi penetapan harga. Jadi simpulannya ialah untuk dapat bertahan di dalam persaingan global, PT Arnold Indonesia mengimplementasikan strategi perusahaan, korporasi strategi, dengan menggabungkan semua kekuatan rantai aktivitas perusahaan untuk mencapai sukses dalam meraih pangsa pasar, serta diperhitungkan sebagai salah satu pabrik biskuit yang cukup berkembang.
Keterbatasan penelitian dan rekomendasi, PT Anors Indonesia harus terus melakukan kontrol atas pelaksanaan strategi perusahaan terhadap seluruh rantai aktivitas perusahaan, serta membentuk sebuah gugus tugas untuk mencari, merencanakan, dan melakukan perbaikan biaya yang terus-menerus terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Lalu review jurnal 4, yaitu jurnal analisis strategi pemasaran dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Pendahuluannya ialah UMKM memberikan sumbangsi terhadap perekonomian negara. Kontribusi yang diberikan UMKM tentu saja mengurangi beban tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakatnya. Maka UMKM harus diberi dukungan untuk dapat mengembangkan unit usahanya. Metodologi penelitian ini adalah pendekatan yang dipakai di penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi dan sampelnya, pemilik usaha keripik pisang tunas di kota metro. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik usaha UMKM keripik pisang tunas di sentra home industry di kota metro Lampung. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan data primer dan data kualitatif yang diambil sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha. Hasil penelitian dan pembahasan, keripik pisang tunas metro adalah wilayah metro dan sekitarnya ini disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki home industri keripik pisang tunas. Strategi pemasaran dilakukan oleh home industri keripik hanya dengan kedekatan personal maupun penjualan yang ada di toko saja. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi memiliki kualitas baik dan harga yang murah tidaklah cukup untuk memenangkan persaingan. Maka disinilah pentingnya jumlah produk yang dapat dihasilkan suatu UMKM untuk melengkapi keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki, serta memanfaatkan media sosial ataupun e-commerce sebagai sarana untuk melakukan promosi, memperluas pasar, dan menarik konsumen, teoritis maupun praktis. Simpulannya ialah strategi pemasaran yang saat ini digunakan oleh UMKM keripik pisang tunas masih terbilang sangat konvensional dan masih sangat sederhana. Kekuatan yang dimiliki UMKM keripik pisang tunas yaitu harga yang murah, rasa beraneka ragam, bentuk yang menarik, bahan baku mudah didapat, proses pembuatan cepat, serta kualitas yang terjaga. Selanjutnya ialah review jurnal 5. Analisis komunikasi pemasaran baju batik tulis dalam Facebook page. Pendahuluan. Pada era globalisasi ini, internet sering digunakan oleh masyarakat dari kalangan muda hingga kalangan tua. Sebagian dari mereka menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Informasi yang didapat dari internet tidak terbatas. Segala informasi dari dalam negeri maupun luar negeri ada di dalam internet. Munculnya internet di era globalisasi ini membawa kita untuk mengambil dampak positif dari internet. Metodologi penelitiannya pada era globalisasi ini, internet sering digunakan oleh masyarakat dari kalangan muda hingga kalangan tua. Sebagian dari mereka menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Informasi yang terdapat di internet tidak terbatas. Segala informasi dari dalam negeri maupun luar negeri ada di dalam internet. Munculnya internet ini di era globalisasi membawa kita untuk mengambil dampak positif dan dari internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prilly. Lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Baju batik tulis adalah sebuah Facebook page yang digunakan oleh pemiliknya untuk menyampaikan informasi ketersediaan produk busana bermotif batik. Facebook page ini digunakan juga sebagai alat mempromosikan. Yang pertama, komunikasi pemasaran dalam Facebook page baju batik tulis. Kedua, periklanan. Ketiga, penjualan perorangan. Lalu keempat, promosi penjualan. Terakhir, publisitas. Kesimpulannya, status yang berisi informasi produk apabila mendapatkan respon berupa komentar dan pujian, maka digolongkan dalam aktivitas periklanan. Yang kedua, aktivitas komunikasi yang menginformasikan diskon kepada konsumen dilakukan dengan update status.
Perusahaan menetapkan besar diskon yang berbeda pada periode tertentu. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, yakni dalam studi komunikasi pemasaran. Objek penelitian bisa diperluas dengan menggunakan lebih dari satu objek penelitian. Lanjut ke review jurnal ke-6, yaitu analisis pengaruh penginderaan pasar, pemasaran, kewirausahaan, kemampuan jaringan, dan keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran. Studi pada UKM makanan dan minuman di Kota Semarang. Pendahuluan, usaha kecil dan menengah UKM yakni suatu industri yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan UKM di Indonesia yang semakin bertambah jumlahnya dan belum sejajar dengan kenaikan kualitas UKM yang memadai. Masih melimpahnya persoalan yang dihadapi oleh UKM sehingga menyebabkan kapabilitas UKM untuk bergerak dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Metodologi penelitian yang pertama, jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengambilan sampel, probability sampling, lalu menggunakan metode kuesioner. Hasil penelitian dan pembahasan, hasil pengelolaan terhadap keseluruhan model setelah data diolah menggunakan faktor konfirmatori menunjukkan bahwa keseluruhan model dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria-kriteria dalam Goodness of Fit, yang artinya model penelitian dapat diterima. Hipotesis pertama mengindikasi bahwa penginderaan pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Simpulannya hipotesis dan implikasi manajerial. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Melalui pendidikan yang modern, para ahli diharapkan mampu mengolah, menginterpretasikan, mengoreksi, dan menyajikan data dari satelit agar dapat digunakan untuk membantu pembangunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran pariwisata Banyumili dalam peningkatan jumlah pengunjung. Pendahuluan, berdasarkan masalah yang dimiliki oleh beragam objek wisata yang ada di Desa Carangwulung, yaitu jumlah kunjungan yang mengalami peningkatan sedikit, bahkan cenderung stagnan. Perlu adanya sentuhan strategi pemasaran pariwisata yang bisa diterapkan oleh pengelola objek wisata yang nanti tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah pengunjung wisata lokal, daerah, hingga turis asing. Karena apabila dicermati, objek wisata yang ada di Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam sudah tersedia dengan sangat bagus dan fasilitas yang lengkap, namun memiliki masalah dalam peningkatan jumlah kunjungan. Metodologi penelitian jenis penelitiannya kualitatif deskriptif. Metode komparatif atas hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya, analisis dokumen, studi kepustakaan, serta sekaligus membandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Desa Carangwulung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosalam yang memiliki potensi wisata prospektif dan bertaraf nasional. Yang pertama, personal selling, yang kedua, advertising, yang ketiga, publication, yang terakhir, sales promotion. Simpulannya, Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang yang memiliki potensi wisata alami yang kaya. Salah satu desa di Kecamatan Wonosalam yang memiliki objek wisata populer adalah Desa Carangwulung. Desa Carangwulung memiliki 3 objek wisata populer antara lain Kampung Jawi, Banyumili, serta hutan pinus tematik. Sangat populernya ketiga objek wisata tersebut apabila dibandingkan dengan objek wisata lain di Kecamatan Wonosalam. Hal ini sangat kontras antara kata populer dengan jumlah kunjungan wisata yang tidak mengalami peningkatan.
keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Untuk menguraikan materi sudah cukup jelas, hanya saja mungkin pada bagian pendahuluan, data yang diberikan bisa disisipkan dengan bukti tabel atau diagram. Selanjutnya, strategi pemasaran sosial untuk mempromosikan perawatan prakonsepsi perkembangan pembangunan strategi wanita. Pendahuluan bukti menunjukkan bahwa pemasaran sosial adalah alat yang menjanjikan untuk meningkatkan kesehatan tingkat individu, yaitu dalam memperbaiki pola makan, meningkatkan olahraga, dan mengatasi penyalahgunaan zat seperti alkohol, tembakau, dan narkotika, serta pada tingkat lingkungan dan kebijakan yang lebih luas. Adopsi formal program aktivitas fisik oleh sekolah atau kebijakan pada pajak-pajak. Metodologi penelitiannya, tolak ukur pemasaran sosial pengumpulan data. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Makalah ini menjelaskan bagaimana strategi pemasaran sosial dapat dikembangkan sesuai dengan 8 tolak ukur NSMC dengan mempertimbangkan kebutuhan populasi sasaran dan pemangku kepentingan. Untuk perkembangan strategi pemasaran sosial work moment, kami berfokus pada penggabungan banyak elemen kerangka termasuk informasi kesehatan. Prakonsepsi berbasis bukti adalah produk kami dengan harga murah karena informasinya dapat diperoleh secara bebas. Simpulannya, strategi pemasaran sosial inovatif yang menanggapi emosi dan kebutuhan kelompok sasaran dengan menggunakan metode non-tradisional untuk perawatan kesehatan seperti barang dagangan dan media sosial. Mungkin terbukti menjadi alternatif yang berharga untuk melibatkan penduduk dalam perawatan kesehatan. Mengembangkan strategi pemasaran sosial untuk memberdayakan calon orang tua agar secara efektif mempersiapkan kehamilan dan mendorong mereka untuk menuju perilaku gaya hidup prakonsepsi yang lebih sehat dapat meningkatkan kesehatan generasi mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Selanjutnya itu review jurnal 9. The influence of digital marketing on recruitment effectiveness, a qualitative study. Pendahuluan, rekrutmen dapat didefinisikan sebagai proses yang menentukan jumlah dan jenis pelamar yang melamar sesuatu kesempatan kerja tertentu, yang meliputi iklan yang dilakukan dari saat perusahaan memutuskan untuk merekrut hingga saat kandidat melamar, menyediakan kumpulan kandidat potensial yang kemudian terintegrasi dalam proses seleksi. Metodologi penelitian, data yang dikumpulkan melalui wawancara satu persatu dan terstruktur. Pengambilan sampel dilakukan dengan memiliki peserta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman topik. Hasil penelitian dan pembahasan, data menunjukkan bahwa alat media dimiliki terlihat lebih kredibel dan itu kandidat secara teratur mencari lebih banyak di situs web perusahaan atau LinkedIn. Simpulan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemasaran digital mempengaruhi kandidat keputusan untuk melamar pekerjaan. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Penelitian dilakukan dengan mode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subjektivitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara. Terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya itu review jurnal 10. Marketing Strategy of Welding Workshop in the New Normal Era After the COVID-19 Pandemic. Pendahuluan. Pandemi mengalami berbagai masalah yang harus dihadapi. Perbatasan sosial berskala besar, peraturan atau PSBB merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi karena berdampak pada pengurangan aktivitas masyarakat atau usaha di luar rumah. Metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode studi kasus.
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur, dan pencarian data online. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada awalnya, barak kelas adalah hanya merupakan tugas atau syarat dari pemilik mata kuliah kewirausahaan. Saat ini, barak kelas mengoperasikan dan melayani berbagai proyek konstruksi berbahan dasar logam seperti pintu geser, pagar besi, kanopi, teralis, jendela, railing tangga, menara air, baja konstruksi, dan sebagainya. Kesimpulan, strategi pemasaran usaha bengkelas barak kelas sudah sangat tepat untuk diterapkan mengingat perubahan pola dan siklus hidup masyarakat di new normal pasca pandemi COVID-19 yang terbatas mencari informasi langsung keluar tapi lebih suka menggunakan smartphone. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dan melalui website dengan pesan dan informasi yang disebarluaskan menggunakan poster digital. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Penelitian ini dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi untuk proses observasi dan wawancara tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.